Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar buat teman-teman yang ada di rumah ya, ataupun yang ada dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, kembali lagi nih di acara podcast SMS Solusi Menyelesaikan Skripsi. Yang pada kali ini saya Muhammad Alifuddin Ihsan yang akan menjadi host pada acara kali ini. Nah teman-teman, pada acara kali ini saya nih sebagai host itu tidak sendirian. Tentunya akan ada narasumber yang benar-benar menarik banget. Karena apa? Karena pengalaman beliau nih itu sungguh menarik yang akan kita bahas pada hari ini. Tentu saja ini dia bintang tamu kita pada kali ini. Halo Teliza. Halo. Nah sebelumnya boleh kenalan nggak? Kalau boleh tahu nama Teteh itu siapa dan asalnya dari mana? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mulia Haliza Putri Ruhyat. Biasanya sih aku dipanggil Haliza atau Liza. Aku asal dari kota Sukabumi, jadi aku merantau. Oke, Teliza datang dari kota Sukabumi. Oh iya, by the way nih, aduh mohon maaf banget nih Teh. Aku dengar di berita katanya di Sukabumi lagi ada musibah ya Teh ya. Ya, betul banget. Karena sekarang kan lagi musim hujan ya. Kemarin pun aku lihat berita, wah itu lumayan parah lah ya. Karena curah hujan yang cukup tinggi gitu, jadi menyebabkan banjir bandang. Tapi alhamdulillah kalau di daerah itu nggak terdampak karena itu lumayan jauh lah dari rumah aku gitu. Tapi ya aku juga ikut sedih gitu ya. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua ya, dari Kang Alif juga. Iya nih, teman-teman yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, mohon doanya nih untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita yang ada di Sukabumi yang sedang terkena musibah. Semoga mereka dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Allah melindungi mereka. Oke, Teh Liza, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun ini agak sedikit serak-serak lah ya. Iya nih, aduh cuacanya lagi kurang enak banget ya. Benar banget karena hujan terus kan dari kemarin ya nggak berhenti-berhenti, jadi bikin badan juga jadi kurang enak. Tapi kita kan harus tetap berjalan lah ya gitu hidup kita. Sama soalnya aku juga lagi kurang enak kan, batuk pilek terus bikin badan tuh aduh kayak enak banget gitu kan, OTW meriang gitu Benar kan. banget, udah flu gitu ya. Iya, Udah kalau parah bener banget banget. mata. Emang cuaca kan lagi kurang enak, ditambah lagi ini kan kita tinggal di daerah dingin gitu ya, yang bikin aduh pokoknya harus jaga stamina banget nih. Betul. Gitu kan. Nah teman-teman, pembahasan kali ini tuh bakal yang seru banget nih. Kita bakal membahas tentang SMS, solusi menyelesaikan skripsi. Tapi kira-kira kita bakal ngomong panjang kok, belum ada Iya ini nih ya. masih sepi aja kayaknya. Iya, Coba memang. dong. Aduh. Gimana nih? Yanto. Boleh ditanya. Gimana sih? Nah ini aku suguhin untuk kamu Terima sebagai kasih. bintang tamu gitu ya, sebagai tuan rumah juga memberikan suguhan terbaik ya. Ini airnya air suci Oke, siap. untuk menemani obrol-obrol kita pada hari ini. Baik, Teh Liza. Dengar-dengar Teh Liza nih punya julukan khas ya di kelasnya, yaitu dipanggilnya Bunda. Aduh, malu deh kalau bahas-bahas itu. Iya kan. Kalau di Indonesia kan ada Bunda Rita, Bunda Korla. Oh, iya. Kalau ini Bunda Liza. Saingannya, kebetulan saingannya Bunda Korla. Kalau boleh tahu, kenapa sih kok bisa dipanggil Bunda Liza? Sebenarnya aku juga gak tahu ya teman-teman kenapa aku bisa dipanggil Bunda. Tapi ini apa ya? Dari dulu gitu ya, dari SD emang kalau aku main rumah-rumahan gitu ya. Iya. Entah kenapa peran ibu tuh selalu melekat gitu di diri aku. Gak ada yang ngebolehin aku buat jadi anak gitu ya teman-teman. Jadi emang dari dulu tuh entah mama, ibu atau ya sekarang Bunda, entah kenapa gitu. Orang-orang tiba-tiba aja gitu manggil Bunda. Aku juga bingung kenapa ya. Mungkin Gitu. karena auranya ya, aura keibuan dewasanya berasa banget. Aja. Allah. Gak lah. Oke. Teman-teman, FYI aja nih, Bunda Liza sekarang ini sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di prodi Manajemen Haji dan Umroh di Fakultas Dakwah dan Komunikasi mahasiswi semester 5. Ya. Oke, kita akan sebelum kita membahas lebih lanjut, aku dan mungkin para penonton yang ada di rumah pengen tahu nih,
kenapa kok bisa masuk ke MHU dan memilih kenapa bisa masuk ke UIN dan memilih MHU gitu. Kalau boleh tahu gimana sih awal mulanya semua itu bisa terjadi? Jadi yang pastinya aku nggak pernah menduga ya bisa masuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung, apalagi ambil jurusan manajemen haji dan umroh. Jujur ya, kalau boleh jujur nih teman-teman, aku tuh paling menghindari dulunya justru menghindari UIN di Bandung manajemen, tapi ternyata aku masuk loh ketiga-tiganya itu. Aku ambil gitu, dapat. Jadi ya ini pelajaran juga gitu ya buat teman-teman semua, kalau kita tuh nggak boleh asal ngomong lah ya gitu, nggak boleh membenci terlalu berlebihan gitu. Dulu tuh aku pengen kuliah di Jogja lah gitu, di Jogja ini pengen banget gitu. Di mana tuh? Di UGM gitu, di UGM. Kalau UIN pun iya, pasti semua gitu ya, semua pasti kalau ditanya pengennya ya univ-univ besar lah gitu. Tapi pokoknya aku tuh menghindar banget lah di Bandung, di UIN, terus manajemen. Aku nggak mau banget lah gitu. Dengan alasan? Dengan alasan yang nggak mau aja. Aku ngerasa bukan passion aku dan aku nggak tertarik gitu. Aku tertariknya di psikologi, konseling kayak gitu awalnya. Cuman ternyata jodohnya ya di sini gitu. Tapi alhamdulillah banget ya. Apalagi kan ini jurusan manajemen haji dan umroh. Itu tuh asing banget lah buat aku. Bukan hanya buat aku, tapi mungkin orang-orang di luar sana tuh asing banget lah sama jurusan ini apa sih gitu, haji dan umroh apa gitu. Belum terkenal ya. Iya, karena kan baru juga ya di Indonesia aja tuh baru berapa bisa dihitung jari lah kayak gitu. Nah awal mulanya kenapa aku bisa masuk di UIN dan ambil MHU, karena aku anaknya pengen banget kuliah di PTN gitu ya. Jadi ya tujuan aku kuliah di PTN. Jadi apapun jalurnya ya udah aku ikutin, nurut lah sama guru. Ketika dikasih arahan, ayo kesini, kamu mau kuliah kan, ya udah kesini. Emang mereka membantu lah, aku konsultasi gitu sama mereka kayak gimana, aku pengennya masuk jurusan apa, pengen kuliah di mana. Cuman karena mereka kan berpengalaman ya sebagai guru gitu, udah mengarahkan anak-anak atau siswa-siswa untuk masuk kuliah, jadi mereka tahu strategi-strateginya kayak gimana. Karena tujuannya pengen kuliah, yang penting PTN gitu kan ya. Karena kan PTN ya terbilang murah lah ya. Jadi enggak ya sekarang ya, tapi ya lumayan lah ya dibandingkan swasta gitu. Jadi ya udah aku anaknya nurut aja deh, oke gitu. Semua jalur yang bisa aku ambil ya udah aku ambil gitu. Aku ikut SNMPTN ya, waktu itu namanya masih SNMPTN, SBMPTN, aku ikut semua. Terus ada juga kebetulan sekolah aku tuh dapat jalur undangan nih, ada undangan lah gitu ya dari UIN ini, SPAN PTKIN atau jalur rapot sama kayak SNMPTN. Nah alhamdulillah aku tuh masuk eligible juga, jadi bisa nih aku mengajukan lah gitu SPAN PTKIN ini, dan alhamdulillah aku akhirnya bisa masuk. Awalnya aku tuh nggak pernah menduga-duga juga, aku iseng, bener-bener iseng. Ya udahlah, udah, aku bingung banget dalam memilih jurusan karena kan di SPAN PTKIN ini nggak semua jurusan bisa aku ambil kan, jadi lebih fokusnya ke keislaman lah, ada bimbingan konseling, ada Islamnya ujungnya gitu kan, semuanya ada Islamnya kan di ujungnya. Aku cukup kebingungan gitu di situ. Aku pilih bimbingan konseling Islam karena kan emang sebelumnya juga aku memang pengennya di situ gitu, basicnya di psikologi, di konseling. Cuman karena udah kebingungan, banyak ya pilihannya di UIN tuh, kalau nggak salah waktu itu dikasih 3 atau 4 ya, 4 ya, kalau nggak salah 4 waktu itu ya, waktu aku ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh dikasih 4 dan aku pilih bimbingan konseling, pengembangan masyarakat Islam, iya PMI, dan juga ini MHU. Karena aku udah mentok banget bingung apa nih yang bisa yang kira-kira menarik gitu. Aku tuh iseng banget pilih MHU. Aku tuh sempet ngeledekin lah ya waktu itu, kayak apaan sih gitu haji dan umroh, siapa tahu aku bisa bolak-balik haji. Tapi itu ngeledek gitu, bukannya kayak ya Allah semoga dengan aku pilih ini aku bisa bolak-balik haji, enggak kayak gitu, tapi terkesan ngeledek. Tapi ya semoga aja gitu ya, karena ini udah masuk, mungkin memang karena jalan dari Allah tuh. Yaudah nih, apa yang kamu omongin insya Allah gitu kamu bolak-balik haji kayak gitu. Menarik banget ya, maksudnya kayak dulu sempat nggak kepikiran, bahkan mungkin nggak ada dalam bayang-bayang bakal kuliah di HU dan di UIN gitu kan. Sebenarnya apa yang Teniza rasain, saya pribadi juga ngerasain gitu sih. Cuma ya kita bisa relate lah satu sama lain, namanya takdir kita nggak ada yang tahu gitu. Oke,
Itu awal-awal perjuangan kenapa Teh Liza atau Bunda Liza bisa berkuliah di MHU di UIN Bandung. Nah, ketika sudah diterima menjadi mahasiswa UIN Bandung dan menjalani perkuliahan, kalau boleh tahu gimana sih rasanya awal-awal dulu menjadi mahasiswa UIN Bandung, ditambah lagi merantau ya dari Sukabumi ke Bandung. Walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih guys, cuman Jawa Barat iya juga masih dekat jauh lah. deket ya. Cuman kan tetap ya namanya merantau, kita jauh, jauh dari orang tua memulai kehidupan baru. Kalau boleh tahu gimana sih rasanya pada saat itu gitu. Oke. Jadi aku tuh teman-teman, for your information, Iya. aku adalah anak ketiga, anak bungsu dan cewek satu-satunya. Aku anak rumahan dari dulu, bener-bener di rumah banget ya, nggak yang suka main-main keluar gitu. Jadi ketika aku merantau ke Bandung, wah lumayan lah ya, walaupun deket, tapi berasa banget nih karena aku anak rumahan, tiap hari ada di rumah sama keluarga, terus tiba-tiba ini harus jauh gitu dari keluarga, apa-apa aku harus ngurus sendiri, bener-bener semuanya sendiri gitu. Itu awalnya ya cukup berat. Awalnya sih ada lah ya excited juga, karena kan ih udah kelamaan di rumah terus gitu ya, apa-apa dia bisa dibilang udah disediain gitu ya di rumah. Tapi ketika aku kuliah, semuanya harus aku lakukan sendiri. Aku harus nyiapin ini itu sendiri, beres-beres. Dari mulai aku bangun tidur sampai aku tidur lagi gitu. Iya benar. Itu benar-benar semua aku siapin sendiri. Mau makan, aduh mikir gitu kan. Aduh hari ini makan apa ya? Aku Bingung harus kan ngapain gitu kan ya? mau beli apa. Benar. Terus juga nyuci. Aku tuh jadi terbagi juga kan ya. Jadi anak kos itu pasti relate juga dong. Betul banget. Ngurusin rumah ya, beres-beres lah apa gitu kan, pokoknya kegiatan rumah tangga gitu kan. Terus juga perkuliahan ya, tugas dan lain-lain itu tuh kita harus bisa lah gitu ya, harus balance dan harus pandai lah gitu membagi waktu. Mungkin dirasa sepele tapi ternyata ketika kita jalani tidak semudah itu juga kayak gitu. Awalnya emang shock lah ya gitu, aku awal-awal ada gitu nangis-nangis, ada di fase aku nangis-nangis terus ya karena homesick gitu ya. Benar-benar. Aku kangen rumah, yang biasanya bener-bener aku di rumah gitu sama keluarga aku, ini aku apa-apa harus sendiri, ada gitu ya, rasa lelah, penat, dan ya capek lah ya gitu, aku udah capek kuliah, terus pulang-pulang ke kosan, aku harus beres-beres lagi, aku harus nyiapin ini itu sendiri gitu. Cuman setelah, ya kan hanya waktulah ya yang bisa membuktikan, seiring berjalannya waktu aku terbiasa gitu, dan ini menjadi pengalaman yang berharga juga buat aku dan sangat aku syukuri. Alhamdulillah aku bisa merantau, aku bisa jadi cewek yang kuat lah ya gitu, cewek yang tangguh, yang asalnya mungkin mungkin belum setangguh itu, tapi yang namanya anak bungsu adalah gitu ya, sifat-sifat bawaan yang manja gitu. Tapi ketika aku merantau, aku jadi bisa sesimpel bisa pulang sendiri ke rumah gitu ya, naik kendaraan umum yang belum pernah aku lakukan gitu ya sebelumnya. Alhamdulillah aku bisa lakukan gitu sekarang ini gitu. Aku bisa lihat banget sih Bun, kayak apa yang kamu rasain sebagai mahasiswa baru merantau gitu ya, kayak semuanya harus sendiri, terus juga kita harus bisa berjuang sendiri, apalagi kalau sakit ya nggak. Benar, Kalau gak ada sakit yang ngurusin ya, kita betul. harus ngurusin sendiri, mau berobat mau apa kita nyiapin makan sendiri, yang biasanya di rumah kalau sakit ya udah kita tinggal tiduran, terus orang tua kita nyuapin gitu ya, mau ke dokter dianterin, minum obat aja disuapin lah gitu. Kalau ini kan bener-bener semua muanya sendiri gitu, jadi emang wah gitu ya. Iya. Oke, bener-bener menarik banget sih. Kayaknya aku rasa semua maba-maba ngerasain sih apa yang Bener. kita rasain. Tapi tadi kan kita udah ngobrol banyak nih. Banget. Tapi Banget. diminum dulu. Kebetulan Kang Purapisan ini tadi datangnya lama. Iya. Ya, pesan gitu. Nggak apa-apa. Diminum ya guys. kayak diminum ya teman-teman. Karena obrolan kita tuh masih panjang guys. Ini baru awal mula menjadi maba. By the way, makasih loh ini teman-teman kru. Sama-sama. Maaf ya telat. Iya, gak apa-apa tapi ini pas. Aduh. Salting deh. Ini untuk banget seadanya. Gak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita nih udah mendengar awal mula bagaimana perjalanan Teh Liza bisa kuliah di MHU di UIN Bandung, dan juga pengalaman waktu awal-awal menjadi mahasiswa baru gitu ya, struggle-nya, susahnya, sedihnya gitu ya. Kalau menurut aku yang paling ngebingungin sampai sekarang adalah mengatur uang. Ya nggak sih? Benar banget itu mengatur uang.
mengatur keuangan itu nggak semudah yang kita pikirkan. Karena kadang ini habis kemana nih gitu, perasaan kemarin kayak gitu-gitu aja gitu ya, tapi kok ini uang hilang kemana nih gitu, karena banyak pengeluaran tidak yang terduga. tidak terduga, bener, yang di luar RAB lah ya gitu. Iya, bener. Kita padahal udah planning nih, ini untuk makan segini, untuk ini segini, untuk ini segini, tapi ternyata kok kayaknya kurang gitu. Jadi emang sebetulnya bukan kurang sih, kitanya aja kali ya yang kurang bisa memanage lah ya gitu. Tapi aku udah punya sih gitu sekarang caranya. Aku biasanya nih, aku mulai mencatat lah gitu apa aja yang aku perluin. Biasanya aku ngepost-postin juga nih, misalnya dengan uang segini aku post-postin untuk makan berapa, untuk ini berapa, untuk ini berapa. Jadi kan adalah ya gitu, terkonsep lah gitu. Habis itu biasanya aku juga mencatat, aku punya buku sendiri. Jadi per hari itu aku catat pengeluaran aku apa. Kebetulan di handphone juga aku punya aplikasinya untuk mencatat keuangan lah ya gitu. Jadi perharinya aku tahu gitu. Oh aku ngeluarin segini, oh berarti nanti aku harus irit gitu. Oke, lumayan ini juga ya, challenging juga ya. Tapi by the way ngomong-ngomong ya, aku mau tanya deh, apa sih culture shock kamu waktu pertama kali kuliah? Jadi maksudnya kan kayak dulu kan kamu dari sisi ini ya, dari sisi pendidikan bukan dari sisi sosialnya. Boleh sih dari sisi sosialnya, cuman kayak kalau di sekolah tuh dulu gini, terus di kuliah tuh kok kayak gini gitu. Apa sih yang kamu rasain dulu, Bun? Sebenarnya kalau culture shock itu sebenarnya dari SMA tuh udah mulai ini kan masa transisi lah ya waktu itu. Dan kebetulan aku nggak tahu ya di sekolah lain atau Kang Ali juga ngerasain enggak, tapi kalau di SMA aku tuh udah lumayan dikasih gambaran lah ya gitu, kuliah tuh kayak gimana, yang kita tuh harus apa-apa sendiri. Di dosen itu cuman menjadi fasilitator lah ya, cuma menjadi fasilitator, nggak yang benar-benar ngasih ya. Kita kan banyak nyari sendiri lah ya gitu dibandingkan dosen yang ngasih tahu gitu. Nah aku tuh udah dikasih gambaran lah gitu ya, ketika aku SMA udah ada tuh kayak gitu gurunya, udah mulai ngasih tugas-tugas yang memang kita tuh ya harus cari sendiri, turun ke lapangan kayak gitu-gitu. Jadi nggak terlalu kaget. Aku juga di SMA tuh ada penelitian, jadi syarat kelulusannya itu bukan lagi ujian nasional kan waktu itu. Kalau di sekolah aku kebetulan membuat karya tulis ilmiah, jadi kayak semacam skripsi gitu, ada penelitiannya. Nah itu yang bikin aku mungkin bisa dibilang selangkah lebih maju ya dari teman-teman aku waktu itu dalam penyusunan makalah kayak gitu. Aku udah tahu sebelumnya gimana cara menyusun makalah, jadi adalah terkadang aku ngasih bantuan lah gitu sama teman-teman aku, gimana sih cara menyusun makalah. Karena awal-awal mungkin ini juga yang bisa menjadi culture shock gitu ya buat teman-teman yang lain, dimana di perkuliahan itu apa-apa kita bikin makalah kayaknya semua mata kuliah, dan mata kuliah itu kan banyak ya, ada yang 12 ada yang 11 mata kuliah, dan semuanya itu rata-rata tugas kelompok, presentasi, dan ya harus bikin makalah gitu. Cuman aku waktu itu nggak culture shock sih di bagian situ, karena aku udah dibekali lah gitu dulu waktu SMA. Jadi makasih banget buat sekolah aku dulu gitu ya, buat SMA aku dulu. Di mana nih kalau boleh tahu? Oh ya, aku sekolah di SMA Ida Insani. Wow, keren banget ya. Iya, alhamdulillah. Iya, gitu. Oke, cukup menarik ya pembahasan culture shock waktu kuliah. Nah, tadi dengar-dengar ada nyinggung-nyinggung masalah skripsi, tapi kita akan bahas solusi menyelesaikan skripsi itu nanti di akhir, nggak sekarang. Karena untuk sesi sekarang ini aku mau tanya nih, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu, kalau boleh tahu gimana sih pengalaman selama 5 semester menjadi mahasiswa MHU gitu kan. Karena yang aku tahu nih ya, Teh Liza ini nggak cuma menjadi mahasiswi aja gitu ya, nggak cuma kuliah aja, tapi Teh Liza juga aktif ya di kegiatan HMJ jurusan gitu kan. Menurut aku itu salah satu yang benar-benar challenging gitu loh, dalam artian kayak nggak mudah loh ngatur waktu kita kuliah dan juga kita berorganisasi gitu loh. Kalau boleh tahu gimana nih pengalaman Teliza selama 5 semester berkuliah di MHU ditambah lagi menjadi anggota HMJ. Oke. Jadi selama 5 semester ini ya betul aku ikut himpunan lah ya. Kalau di MHU itu namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Haji dan Umroh. HMPS ya. Ya, HMPS. Aku
baru di semester 3 gitu ya. Semester 3 aku ikut HMPS gitu. Belum lama. Iya, belum lama. Aku semester 4 ya, semester 3 4-an lah gitu ya, aku masuk HMPS. Nah, aku juga lumayan aktif di beberapa organisasi di luar kampus, tapi emang sih itu challenging untuk mengatur waktu, karena seringkali juga bentrok ya antara perkuliahan. Tapi ya pintar-pintar kita aja harus pandai menempatkan mana prioritas utama kita. Menurut aku prioritas utama aku gitu ya sekarang di sini adalah kuliah gitu. Tujuan utama aku kan kuliah. Gimana caranya ya aku kuliah dengan betul gitu ya, dengan benar, terus juga bisa bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi untuk organisasi menurut aku bukan yang nggak ngaruh, tapi ya itu nomor sekian lah gitu dibandingkan kuliah. Jadi kalau disuruh milih antara organisasi atau kuliah, ya aku lebih milih kuliah. Cuman aku sangat bersyukur gitu ya bisa masuk himpunan mahasiswa ini gitu, karena dari situ aku punya relasi yang cukup luas gitu ya, dekat sama kakak tingkat, adik tingkat yang satu angkatan, bahkan sama dosen-dosennya juga. Nah, ini tuh penting banget gitu ya untuk untuk perkuliahan kita lah gitu. Kalau kita dekat sama dosen, maka perkuliahan kita juga akan lebih mudah lah ya gitu. Kita mau nanya lebih enak. Terus juga kalau ada program-program yang bisa menunjang kita lah ya gitu untuk nanti kelulusan kita, untuk self development lah gitu. Itu bagus banget. Jadi masuk ke himpunan juga ya itulah ngebantu aku gitu, salah satunya ngebantu aku untuk bisa ikut dan berkesempatan di program-program yang disediain sama jurusan lah gitu. Salah satunya sertifikasi kemarin. Iya, aku baru ingat kalau kamu pernah jadi salah satu petugas sertifikasi di Sakti Hotel ya. Iya. Itu jadi FYI aja bahwa sertifikasi itu adalah sebuah event untuk mensertifikasi para calon pembimbing haji gitu ya. Jadi para calon pembimbing haji yang ingin melegalitaskan dirinya gitu ya, memiliki surat kompetensi, bisa ikut sertifikasi kayak gitu. Dan ini salah satu petugasnya gitu loh. Dan kalau kalian tahu guys, untuk bisa menjadi petugas sertifikasi itu nggak mudah. Karena apa? Karena saingannya banyak, kompetisinya juga lumayan ketat gitu ya. Kriterianya juga harus tinggi gitu loh. Makanya hebat banget sih untuk bisa join jadi tugas sertifikasi. Dan memang dengan kata-kata Bunda tadi bahwa memang tujuan utama Keliza datang ke Bandung ke UIN itu memang untuk kuliah gitu kan. Kuliah harus dinomorsatukan gitu, harus diprioritaskan, tapi tetap kalau misalkan memang ikut organisasi kita harus bertanggung jawab gitu ya, harus profesional gitu, harus imbang gitu lah, jangan berat sebelah kayak gitu sih. Jadi dulu haus kita tadi udah ngobrol banyak ya. Ini lagi ya guys. Iya. Aduh, mau Ya udah banyak banget kayaknya ini yang kita obrolin. Iya. Tapi seru banget ya. Kayak aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Cuman ternyata memang walaupun aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tapi tetap experience kita berbeda gitu. Pengalaman kita berbeda-beda gitu kan. Tapi tetap menurut aku jujur yang aku salutin adalah ketika kamu bisa membagi itu semua, kamu bisa kuliah dengan baik gitu ya. Kayak jarang bolos ya. Ya jarang sih kalau misalnya sakit gitu. Tapi kalau untuk sengaja untuk menyengaja kan biasanya nih suka ada jatah lah ya gitu katanya, jatah untuk bolos kayak 3 kali gitu ya setiap mata kuliah. Tapi menurut aku ya kita nggak akan pernah tahu gitu kapan kita sakit, kapan kita dapat musibah lah ya gitu. Jadi ya lebih baik jatah itu ya dipakai buat ya itu, jangan kita menyengaja 3 nih kita punya jatah, ya udah deh kita bolos aja deh. Ya bukan kayak gitu juga, karena kita nggak pernah tahu loh kapan kita sakit, kapan kita celaka lah gitu ya. Iya sih dan alhamdulillah, tapi ya jangan mikirnya enteng kayak gitu lah gitu. Jadi insya Allah lah aku nggak pernah gitu menyengaja bolos gitu ya. Tapi lama itu kayak nggak pernah memanfaatkan kondisi yang ada, privilege yang ada gitu ya. Kuliah jalan, organisasi jalan, pertemanan pun jalan, istirahat jalan gitu ya. Semuanya tergapai lah, tidak ada yang kurang atau tidak ada yang tinggal, dan alhamdulillah so far nilainya bagus kan ya.
Alhamdulillah nggak yang sampai turun gitu kan. Pacar gimana pacar? Pacar dulu. Jadi udah bahagia di belakang pacar Kan ini itu sesuatu yang menarik gitu loh. Sebenarnya kita nggak bahas tentang pacarnya, tapi aku membahas tentang apa sih yang bikin kamu semangat untuk kuliah gitu. Ada nggak sih hal yang bikin kamu kayak ketika kamu lagi males buat kuliah, tapi ayolah aku kuliah gitu, ayolah aku jalan ke kelas gitu, ayolah aku ngerjain tugas gitu. Ada nggak sih? pasti ada ya. Capek itu manusiawi ya, apalagi kita mahasiswa tuh wah cukup inilah ya, tugas-tugasnya Hektik berat, banget ya. apalagi kalau bukan hanya kuliah gitu ya, kayak tadi organisasi atau bahkan yang sambil kerja itu berat banget lah ya buat aku, karena wah kita harus ngebagi fokus, ngebagi waktu. Kalau badan bisa dibelah lima, belah lima deh gitu Bener ya, banget. biar semuanya Bener bisa banget. ini deh gitu. Cuman yang jadi bikin aku semangat lagi tuh yang pertama pasti keluarga lah ya, orang tua. Mereka udah susah payah cari uang gitu ya, nggak ada-adain aja lah gitu ya, orang yang namanya orang tua dia nggak ada juga dia ada-adain aja Bismillah gitu lah ya, ya buat Bismillah. anak. Iya, untuk pendidikan anak Bismillah deh gitu. Jadi yang motivasi terbesar aku adalah orang tua aku pengen merubah nasib. Bukan merubah nasib sih, kayak menjadi apa ya, Lebih lebih baik. baik aja lah gitu ya dibandingkan keluarga-keluarga aku. Bukan Jadi berarti keluarga nggak baik iya, ya. bukan berarti keluarga aku nggak baik, tapi ya lebih bagus kan kalau misalnya setiap harinya bakalan lebih baik lah gitu, karena kan manusia juga kan kayak gitu ya, Betul. harus semakin baik lah gitu, ada progresan itu. Ya itu yang pertama, keluarga. Terus yang kedua, teman-teman. Alhamdulillah nih aku dapat teman-teman kelas yang suportif. Kita juga solid ya menurut aku, dari awal kita masuk sampai saat ini kita tuh bareng-bareng terus gitu, bener-bener udah kayak keluarga aku sama teman-teman kelas aku nih. Iya, alhamdulillah ini suatu keberuntungan juga gitu ya buat aku, apalagi buat anak-anak rantau ya, yang sering banget ngerasa kesepian, sendirian. Aku nih jujur aja ya, dari awal kan udah dikasih pemahaman kalau di kuliah itu kita sendiri-sendiri, kita punya teman satu aja udah alhamdulillah gitu ya. Tapi nah ini juga yang bisa jadi culture shock nih, kan katanya kuliah sendiri-sendiri, tapi ternyata ketika aku kuliah nih, mana enggak kok, aku punya teman banyak gitu, dan emang dekat semua, suportif, dan udah kayak keluarga. Bener-bener ngegantiin, nggak ngegantiin juga sih, nggak bisa lah, nggak bisa gantiin keluarga kita yang sesungguhnya, tapi setidaknya gitu ya, mereka tuh iya mengobati rasa kangen kita sama keluarga, dimana kita ketika butuh, ketika kita kangen, sedih, kesepian, kita punya teman-teman aku gitu ya, aku punya teman-teman kelas aku yang selalu support aku kayak gitu, mereka nemenin aku lah gitu ya dari awal, karena tadi ada panggilan spesial juga lah ya gitu dari teman-teman kelas aku, bunda. Itu juga bikin aku agak terikat gitu sama teman-teman kelas aku, dan ngerasa kayak oh ya mungkin mereka keluarga aku lah gitu, mereka menganggap aku bundanya, jadi aku ngerasa ya udah mereka keluarga aku kayak gitu. Karena ya sesuatu yang mahal sih kalau menurut aku pribadi gitu ya, dan mungkin menurut kamu juga merasakan gitu bahwa teman di kuliah itu sebuah rezeki yang benar-benar mahal banget gitu ya, yang support, yang mau bantu kita, yang mau nolongin kita gitu kan, itu benar-benar rezeki yang tak terhingga sih. Oke, ini segmen yang ditunggu-tunggu tentang judul kita pada kali ini, tema kita pada kali ini yaitu SMS solusi menyelesaikan skripsi. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau tahu dulu apa sih yang ada di pikiran Teliza tentang skripsi. Gitu. Ya, kalau misalkan Teliza dengar kata skripsi ini, apa sih yang ada di benak atau di pikiran Teliza bahwa skripsi itu gini? Karena tadi ya aku udah bukan basicnya sih, tapi di SMA udah dikasih spoiler lah gitu ya mengenai karya tulis ilmiah, yang itu juga merujuk dari skripsi gitu, dari bab yang sama gitu ya, cara penyusunannya juga lumayan sama, walaupun ya waktu SMA kan latihan lah ya gitu, masih latihan, jadi masih copy paste gitu ya, terus masih belum tahu gimana sih cara pengambilan data yang betul itu seperti apa gitu, jadi ya udah masih asal-asalan lah. Tapi kalau untuk struktur gitu ya, dan secara umum mungkin aku udah tahu lah ya, udah kebayang kalau ya skripsi itu penelitian begitu. Nah cuman sekarang nih ketika aku kuliah terutama di UIN ya, kan lumayan beda ya, di UIN tuh ada beberapa kebagi jadi 3 ya, ujian bukan cuma skripsi gitu, ada ujian tahfiz,
terus juga komprehensif dan juga munakosyah atau ya skripsi gitu. Jadi persiapannya itu cukup panjang dan banyak ya. Jujur ketika aku tahu ini, wah, aduh gimana ya, itu Kaget ya? gimana, kaget karena emang itu banyak. Kalau kita pikirin, wah kayaknya nggak bisa deh. Iya kan, jadi kayak kalau dipikir-pikir, kalau misalkan terlalu dipikirin banget, aduh gue bisa nggak yang aku Iya bisa benar, nggak ya, benar. soalnya kita udah overthinking duluan, Iya benar. udah takut duluan Iya. gitu loh. Karena kan kayak tahfiz, hafalannya aduh gimana nih Udah cara kebayang. ngapalinnya, Nah. juz 30. Kalau yang udah biasa dan punya hafalan mungkin oke lah gitu ya, tinggal murojaah mungkin atau gimana. Tapi kan kalau yang emang benar-benar baru, karena kan yang masukin itu bukan yang orang yang punya latar belakang saya pesantren atau iya, tapi kan dari ini pasti agama gitu. iya itu yang orang-orang yang biasa kan banyak gitu. Jadi ini lumayan lah PR gitu ya buat kita apalagi sekarang nih aku udah di semester 5. Wah udah mulai nih, udah cukup banyak lah gitu pikiran ke sana gitu. Oke. Ini ya agak, kalau dipikir cepat juga ya guys ya. Soalnya kayak, jadi kalau syarat kelulusan di UIN tuh tidak sesimpel jika misalnya ada step by step yang harus teman-teman lewati gitu loh. Karena apa? Karena UIN ini spesial gitu ya. Islam gitu ya, masa nggak ada Islamnya gitu nanti gitu. kita lulus gitu, itu juga sebagai bekal sih itu. Emang niatnya baik, cuman biar bagaimanapun bisa nggak bisa, mau nggak mau kita harus lewati gitu loh. Nah kalau boleh tahu nih, solusi menyelesaikan skripsi menurut Teliza tuh bagaimana? Oke. Kalau menurut aku ya, kita tuh karena itu bukan suatu hal yang bisa dadakan ya sebetulnya harusnya. Tapi kan nih yang menjadi berat buat orang-orang menurut aku adalah kita tuh selalu dadakan apa-apa. Skripsi emang ditargetinnya itu ketika semester akhir ya, di semester 7, 8 lah gitu. Penyusunan kan biasanya di semester 8 lah. Nah itu yang menjadi berat adalah karena langsung dilakukannya tuh ketika semester 8 itu di akhir-akhir semester. Yang padahal dalam penyusunan skripsi itu menurut aku itu harus dipersiapkan dari sejak awal, bahkan gitu ya, dari awal semester kita udah tahu tujuan kita kemana. Oh kita ada di jurusan ini, berarti nanti kita akan bahas ini, kita harus bisa mencari masalah mengenai ini, ruang lingkupnya ini gitu. Jadi kita udah mulai mengerucutkan dengan program studi yang kita ambil kayak gitu. Nah apalagi sekarang semester 5 kita tuh harus sering-sering cari masalah. Di sini kita harus sering-sering cari masalah. Tapi masalahnya bukan masalah dengan orang ya. Bukan problematik gitu ya, bukan. Tapi masalah-masalah yang emang bisa nanti dimasukkan ke dalam skripsi. Kayak gitu. Nah, gimana sih kita bisa dapetin masalah-masalah ini? Ya tadi dengan banyak misalnya berorganisasi, ikut-ikutan kegiatan yang emang berkaitan gitu sama jurusan kita gitu. Nah dari situ kita bisa dapetin masalah. Contohnya juga kayak ikut magang ya. Nah kebetulan waktu liburan semester kemarin kan itu ada waktu 2 bulan ya. Itu lumayan banget lah aku manfaatin buat ikutan magang supaya nanti ketika magang beneran tuh aku nggak soak lah gitu ya istilah sekarang tuh. Jadi aku nggak kaget lagi lah gitu. Aku udah punya oh ternyata kayak gini ya magang tuh. Oh jadi aku pokoknya nggak kaget lagi lah gitu ketika aku udah terjun ke magang yang sebetulnya gitu. Jadi nggak malu-maluin lah ya nanti gitu ketika magang beneran gitu. Nah dari situ aku juga jadi tahu, oh ternyata gini ya. Karena kan kalau di kelas itu kan teori-teori doang dong. Itu nggak akan nyampe, kita nggak akan bisa gitu ya. Kita nggak akan berkembang menurut aku ya. Kalau kita hanya terpaku sama teori. Jadi ya tadi biar kita tahu, biar kita bisa dapetin masalah dan untuk menyiapkan skripsi, turunlah kita ke lapangan. Kita bisa melihat sendiri di sana kayak gimana keadaannya. Kita bisa tahu dan terjun langsung gitu ya ke lapangan. Supaya ya tadi kita bisa menemukan masalah yang akhirnya nanti kita angkat ke skripsi. Jadi kalau menurut Teliza, solusinya adalah kita harus persiapkan dari awal-awal ya guys. Jadi kayak jangan dadakan lah, karena kebiasaan kita ya. Harus kita akui bahwa kebiasaan buruk kita dalam menyiapkan sesuatu tuh terlalu dadakan, yang pada akhirnya membuat kita tuh jadi kelabakan sendiri. Kelabakan tuh ribet sendiri gitu, jadi kayak repot sendiri gitu. Harusnya bisa dipersiapkan lebih awal, ini malah disiapkan dadakan gitu. Jadi
menurut aku juga banyak nanya sih sama kakak tingkat gitu ya, atau yang udah lulus. Nah kebetulan kan kalau MHU itu baru satu angkatan yang udah lulus, tapi alhamdulillahnya ya adalah gitu orang yang bisa kita tanya gitu, tanya-tanyalah sama mereka gitu ya, karena mereka kan pengalamannya jauh lah lebih banyak dibandingkan kita, apalagi mereka sebagai angkatan pertama loh di MHU, mereka perjuangannya lebih banyak mungkin ya, karena sebagai angkatan pertama loh gitu, tuntutannya juga pasti lebih besar juga ya dari jurusan gitu, karena ya mereka kan apa ya, pokoknya nasib adik-adiknya gitu ya, adik-adik tingkatnya ada pada mereka, jadi banyak tanyalah sama mereka, jangan apa ya, jangan ragu, jangan takut untuk bergaul sama kakak tingkat, karena mereka tuh yang lebih tahu lah ya gitu, yang udah tahu, jadi sok lah gitu, banyak-banyak ikutan kegiatan-kegiatan yang emang bagus gitu ya, sejalan sama program studi kita kayak gitu sih. Lumayan ini ya. Jadi Agak takut gitu ya, bukan agak apa gitu sih, ya. jadi kayak kepikiran, aduh bisa nggak ya, Nah, bener bisa sih nggak itu, ya. pasti kalau kita bikinnya tuh nggak akan kayak ih kayaknya nggak akan mungkin deh, nggak bisa deh, kayaknya pusing banget gitu, tapi kan ya kalau kita jalani mah bisa aja gitu, karena ya hal kayak gini tuh bukan untuk dipikirin gitu, tapi ya dijalanin gitu, dihadapi gitu. Naik banget sih. Silakan tidur dulu, mungkin capek guys. Bener udah agak ngap gitu ya. Ini kayaknya kru juga di belakang kayaknya udah pada ngantuk kan, kayaknya udah Semangat dong. lucuan. Ini dong tapi kalau mendengar cerita kamu nih ya, sepanjang tadi kita ngobrol, eh, cukup banyak. Aku amazed juga sih, terkagum, tersanjung gitu. Saya ini suka ngelebihin nih guys. Bukan kayak gitu, tapi yang bener loh, karena aku apa ya, agak perasa juga gitu, jadi kayak bisa lihat apa yang kamu rasain gitu, kayak capeknya kamu kuliah gitu loh. Aku bisa ngerasain, lah aku juga kuliah, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, ditambah lagi kalau misalkan kerja gitu ya, awal itu kalau kalau kita kuliah sambil kerja tuh kamu capeknya double kill lah gitu. Temen aku ada juga kan teman sekolah aku yang sambil kerja kayak mati-matian lah ya gitu, dia mungkin apa bayar kuliahnya tuh ya dari situ. Aku salut banget lah gitu sama dia masih bisa nyempetin gitu ya untuk kuliah dan juga bisa kerja, bahkan ada yang sambil jualan juga, itu keren banget sih menurut aku, karena aku pun belum bisa gitu ya melakukan hal itu gitu. Aku apresiasi banget lah buat temen-temen aku yang bisa kerja apalagi jualan, udah gak mikirin gengsi lagi lah ya kayak gitu, malah nah ini juga nih bagus juga nih, teman-teman kelas aku tuh support lah gitu, saling support, ada yang jualan ya udah ya kita bantu kayak gitu. Bantunya tuh bukan karena dikasihanin, tapi kayak ya udah kita beli gitu. Iya. Makanya kita cemil-cemil Benar, sekalian benar. bantu teman-teman kayak gitu. Nah, teman-teman, lumayan ini juga ya, lumayan serius juga nih pembahasan. Sebenarnya niat awalnya tuh mau santai-santai aja, cuman karena pembahasannya Skripsi ya, skripsi, udah kalau dengar skripsi kan langsung kayak aduh dalam banget ya. udah gitu ya. Tapi ini terakhir sih pertanyaan aku tentang strategi Eliza untuk skripsi nanti tuh. Dari sekarang nih ya, dari sekarang. Jadi aku tuh adalah gitu ya persiapan aku sebagai mahasiswi semester 5. Hal apa sih gitu yang aku siapin untuk mempersiapkan skripsi. Sebetulnya kalau untuk skripsi belum ada yang betul-betul wah aku persiapkan gitu ya. Tapi untuk karena kan banyak ya tadi yang udah aku jelasin rangkaiannya itu ada komprehensif juga, ada tahfiz juga, terus yang terakhir yang munakasyah gitu. Nah, aku punya buku catatan sendiri gitu ya. Satu buku catatan, di situ isinya materi-materi yang aku belum tahu ya. Kalau nggak salah sih nanti bakalan ada juga gitu ya. Kayak kisi-kisinya lah gitu ya. Semacam modul kalau nggak salah yang isinya tuh emang nanti yang akan ditanyakan ketika komprehensif. Cuman dari sekarang ya nyicil kan nggak mungkin dong kita dadakan ya, tadi yang aku bilang aku punya satu buku catatan, di situ isinya hal-hal yang mungkin ditanyakan ketika nanti komprehensif gitu, karena jujur aku tuh agak takutnya di situ gitu, karena kan itu tuh ditanya dan lisan kan ya, ditanya aduh ya spontan kita harus tahu terutama mengenai dakwah gitu ya, ke MHU nih, terus juga di Rosa Islamiyah. Nah di situ aku punya sih buku, lagi mulailah gitu ya menyusun atau bikin catatan-catatan kecil lah gitu mengenai itu yang nantinya mempermudah aku gitu dalam menghafal dan memahami materi-materi ini gitu. Terus kalau untuk skripsi
aku ya tadi mulai mencari-cari masalah lah ya gitu dengan ikut-ikut magang, ikut-ikut kegiatan yang berkaitan kayak gitu. Buang nafsu buang Aduh, nafsu. agak kayaknya Kak Alif agak takut gitu ya kalau dengar skripsi apa gimana nih. Dari tadi kayaknya tegang banget, yang awalnya kita happy-happy tiba-tiba Kak Alif kayak Pembahasannya berat banyak banget. Demi apapun, guys, demi apapun ini bukan lebih apa gimana sih, cuman kayak aduh, takut ya, soalnya takut. gak kerasa banget sih Iya. waktu tuh. Bener. Ini kita semester 5, bahkan bentar lagi kita udah mau UAS aja Bener. nih. 2 minggu lagi kita UAS. Masa Dan 6 kita udah PPM. kayaknya semester 6 gak ada nafas deh, gak ada. Iya. Kayak udah padat banget. Dan kayaknya liburan sekarang tuh adalah liburan terakhir kita yang emang bener-bener liburan deh. Karena kan nanti kita bakalan ini ya, PPM, KKN juga. Karena gini guys, dari semester 1 sampai semester 5 mungkin kita masih bisa, ibaratnya kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa jalan santai. Agak ya waktu dari kecil oke lah. Tapi ketika kita udah semester 6 gitu ya, kita udah mulai lari gitu, ibaratnya kayak gitu. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang harus kita lewatin, banyak hal-hal yang harus kita persiapkan untuk nanti di akhir perkuliahan kita, skripsi dan lainnya, dan itu nggak mudah, dan itu juga bukan suatu hal yang gampang gitu ya, bukan suatu hal yang receh gitu ya, maka harus kita persiapkan dari sekarang. Oke teman-teman, ini aku agak menguras energi banget ya ngobrol ini. Ngobrolin skripsi itu. Teman-teman, berakhir sudah podcast kita pada kali ini. Aku ucapin terima kasih banyak kepada Teh Liza yang telah sudi datang. Makasih juga loh teman-teman kru semuanya yang dari tadi udah baik banget gitu ya. Dari aku datang di sini ketika acara ini belum mulai, udah ngobrol-ngobrol nih sama aku, ramah banget. Kebetulan ada teman aku juga sih di situ tuh, Kang Fatmi. Itu teman aku dari Kapan? Lu gak bilang-bilang. ya, teman aku gitu. Adalah teman. Oke, ya teman-teman, jadi kayak reuni aja dan saling ini ya, bisa saling sharing. Benar, aku senang banget sih dikasih kesempatan di sini, aku bisa banyak ngobrol gitu ya, sharing-sharing. Semoga sih ya apa yang aku omongin ini bisa ngebantu lah ya gitu, walaupun apa sih sebenarnya, tapi seenggaknya gitu ya adalah satu yang bisa diambil gitu dari apa yang aku ceritain ini gitu. Oke teman-teman, aku juga ini ya berterima kasih banget karena kamu telah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman gitu, berbagi tips and trick kepada seluruh penonton yang ada di rumah ataupun dimanapun lah gitu. Karena apa? Karena ini bukan suatu hal yang mudah ya untuk undang kamu di saat kamu lagi sibuknya gitu, lagi aktif-aktifnya. Baik teman-teman, berakhir sudah pertemuan kita, podcast kita pada kali ini. Sebelum aku tutup, ada nggak sih kata-kata sedikit aja gitu, nggak panjang atau pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin OTW skripsi, yang lagi kuliah gitu ya, apa sih yang pengen kamu sampaikan? Oke, kalau pesan dari aku sih tadi ya masih sama kayak yang di awal, jangan ngelakuin sesuatu tuh dadakan. Kalau bisa kalian catat deh biar nggak lupa gitu ya, kita breakdown dalam satu tulisan supaya kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Kita perlu persiapan apa aja gitu supaya kita nantinya nggak kebingungan, nggak blunder gitu ya, tetap terkonsep. Dan kita juga harus, nih semester 5 ini rawan ya, mulai semester 5 ini rawan kita semangat udah mulai kendor gitu. Jadi baik lagi lah gitu ya, kita ingat lagi ketujuan awal kita kuliah itu apa, ingat lagi gitu siapa ya orang-orang yang udah nganterin kita sampai sejauh ini, terutama orang tua kita, kayak gitu sih paling. Dicatat ya guys, pesan-pesan dari Teh Liza. Oke teman-teman, berakhir sudah podcast kita pada kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-temannya buat menjadi pengetahuan gitu ya buat teman-teman semua gitu, menjadi inspirasi. Jangan lupa di like, subscribe, di share Mandala TV gitu ya, supaya channel ini tetap berkembang gitu ya, supaya channel ini tetap berjalan gitu dan bisa juga makin menyebar dan dapat menginspirasi untuk kita semua. Oke, tepuk tangan untuk Oke, saya Muhammad Alifan Isa, mohon maaf
Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Dan saya Mulia Haliza Putri Riyad berterima kasih juga ya kepada Kang Alif dan juga teman-teman semua yang ada di belakang. kami Juga ucapkan teman-teman yang ada di rumah ya udah mau nonton nih dari awal sampai akhir. terima kasih untuk teman-teman dimanapun Anda berada, dimanapun teman-teman berada, atas kesediaan waktunya menonton kita nih. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Dadah.